Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan aliran sungai, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Gino. Ia seorang penebang kayu. Tubuhnya kurus dan membungkuk, kulitnya legam terbakar matahari, dan tangannya penuh kapalan bekas kerja keras bertahun-tahun. Rumahnya berdinding bambu, beratap daun rumbia yang bolong di sana-sini, dan lantainya beralas tanah. Di pojok dapur, hanya ada tungku tanah liat dan satu panci butut, warisan dari almarhum istrinya yang telah lama pergi. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Pak Gino sudah bangun. Ia membawa gergaji tua, seikat tali, dan bekal nasi bungkus daun pisang. Ia berjalan kaki ke dalam hutan, menempuh jalan setapak berlumpur dan menyeberangi sungai kecil. Tak pernah ada keluhan yang keluar dari mulutnya, hanya napas panjang yang ia hela setiap kali pundaknya letih memanggul kayu. Warga desa mengenalnya sebagai orang paling jujur dan rendah hati. Anak-anak sering memanggilnya Kakek Gino, dan menyapanya saat ia lewat sambil tersenyum. Ia suka memberi buah atau kayu bakar pada janda-janda tua yang tak mampu. Meski ia tak punya banyak, ia tak pernah pelit berbagi. Namun, kehidupan Pak Gino tetap saja keras. Saat musim hujan datang, ia kedinginan karena atap rumahnya bocor. Saat musim kemarau, air sumurnya mengering. Pernah suatu malam ia hanya makan nasi garam karena tidak ada uang membeli lauk. Tapi ia tetap bersyukur. Dalam doanya yang sederhana, ia hanya meminta satu hal, agar diberi tenaga untuk terus bekerja esok hari. Di sisi lain desa, kehidupan berbeda 180 derajat. Rumah kepala desa, Pak Lurah Karno, menjulang tinggi, berdinding batu bata dan beratap genteng merah. Mobilnya satu-satunya di desa. Pakaian dan jam tangannya selalu baru. Ia suka berdiri di beranda, memandangi warga desa dari atas, seolah ia raja di tanah kecil ini. Ia berbicara keras, memerintah, dan tak segan memaki orang miskin. Seringkali, saat Pak Gino lewat depan rumah lurah, Pak Karno sengaja bersuara keras. Punya tanah luas tapi tetap miskin? Mungkin bukan nasibmu untuk kaya, Gino. Pak Gino hanya menunduk dan tersenyum getir. Ia tahu mulut Pak Karno tak bisa dibalas dengan kata. Ia percaya, Tuhan lebih suka mendengar hati yang sabar daripada bibir yang pandai mencela. Hari-hari berjalan lambat di desa itu. Tapi di balik senyum dan kesederhanaannya, Pak Gino menyimpan keletihan yang tak terlihat. Ia tahu umurnya tak panjang lagi. Kadang ia memandang hutan dari kejauhan dan berkata lirih, "Andai aku bisa sedikit lebih kuat, mungkin bisa kerja 2 tahun lagi, cukup buat beli genteng baru." Namun ia tak pernah meminta kepada siapapun. Karena bagi Pak Gino, harga diri bukan soal harta, tapi soal bekerja dengan tangan sendiri dan tak menyusahkan orang lain. Dan di suatu pagi yang berkabut, saat Pak Gino masuk hutan lebih dalam dari biasanya untuk mencari kayu terbaik, takdir mulai membuka jalan menuju keajaiban yang tak pernah ia duga. Pak Karno, kepala desa itu, adalah simbol kekuasaan dan kekayaan di antara tanah-tanah miskin dan ladang-ladang kering. Ia tidak tumbuh dari kerja keras seperti Pak Gino. Kekayaannya datang dari warisan dan persekongkolan licik saat pemilihan desa dulu. Di bawah kendalinya, aturan bisa berubah, hukum bisa dibengkokkan, dan kebenaran hanya ada jika ia mengizinkannya. Rumahnya berdiri di tanah paling tinggi, seakan menantang langit. Dindingnya dari batu bata halus, bercat putih bersih. Di halamannya, tumbuh bunga impor dan kolam ikan koi. Ia berjalan dengan dada membusung, memakai baju batik mahal, dan cincin batu akik sebesar kelereng menghias jari-jarinya. Di setiap pertemuan warga, ia duduk di kursi ukiran emas, sementara warga duduk di tikar yang mulai sobek. Ia suka sekali tampil. Pernah, dalam acara sedekah bumi, ia berdiri di panggung dan berkata dengan suara nyaring, "Kekayaan itu adalah tanda restu langit. Kalau kalian miskin, mungkin kalian kurang bersyukur atau malas bekerja." Ucapannya disambut tawa kecil dari para pengikutnya yang menjilat. Tapi warga biasa hanya diam. Di antara mereka, Pak Gino hanya menunduk, menatap tanah dengan hati perih. Pak Karno sangat membenci 2 hal, orang yang lebih disukai dari dirinya, dan orang miskin yang tetap dihormati. Dan Pak Gino adalah keduanya.
Meski hidup pas-pasan, banyak warga justru lebih mendengarkan nasihat Pak Gino dibanding dirinya. Anak-anak desa lebih senang duduk di serambi rumah Pak Gino, mendengar kisah-kisah masa lalu, ketimbang datang ke acara formal yang ia selenggarakan. Pak Karno merasa tertampar dalam diam. Ia tidak bisa menerima bahwa seorang penebang kayu tua bisa mencuri simpati tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa kekuasaan. Bagi Pak Karno, harga seseorang diukur dari apa yang mereka miliki, bukan siapa mereka sebenarnya. Pernah suatu hari, Pak Karno sengaja menghina Pak Gino di depan warga. "Masih kerja juga, Gino? Bukankah umurmu sudah waktunya istirahat? Tapi ya, kalau miskin, istirahat pun jadi mimpi." Gelak tawa para penjilatnya membahana. Namun Pak Gino, dengan tenang menjawab, "Bekerja itu bukan kutukan, Pak Lurah. Justru dengan kerja, saya tahu saya masih berguna, meski sedikit." Kalimat itu menampar balik kesombongan sang kepala desa, tapi ia tertawa palsu, pura-pura tak tersentuh. Malam-malamnya kini tak tenang. Ia duduk di ruang tengah rumah besarnya, memikirkan satu hal, bagaimana menghancurkan martabat Pak Gino. Ia ingin menjadikan lelaki tua itu contoh, bahwa dalam dunia ini, yang miskin tak boleh mendapat lebih dari yang kaya. Apa yang Pak Karno tidak tahu adalah, kehidupan sedang mengatur kisahnya sendiri, dan roda nasib perlahan mulai berputar. Sang penebang kayu tua akan diberi hadiah, dan keserakahan kepala desa akan diuji. Hari itu, langit tampak murung, kabut tipis menyelimuti hutan pagi, dan embun menggantung di ujung dedaunan. Pak Gino, seperti biasa, berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Tapi hari itu berbeda. Ia memilih jalur yang lebih dalam, yang tak pernah ia lewati sebelumnya. Entah mengapa, langkah kakinya seperti dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia menyeberangi sungai kecil, menyusuri celah-celah pohon yang rapat, dan akhirnya tiba di sebuah lembah sunyi yang dikelilingi bambu dan pepohonan tua yang menjulang tinggi. Di tengah lembah itu, ada batu besar berlumut, dan di atasnya, duduk seekor makhluk yang membuat tubuh Pak Gino seketika gemetar. Seekor singa raksasa, sebesar kerbau, dengan bulu berkilau keemasan dan mata yang bersinar seperti permata hijau. Namun dari sosoknya terpancar ketenangan, bukan ancaman. Udara di sekitar menjadi hangat, dan suara alam mendadak hening, seolah semua kehidupan tengah menanti sesuatu. Pak Gino terjatuh berlutut. "Ampuni aku tidak sengaja masuk ke tempat ini." Singa itu tidak bergeming, tapi kemudian ia berbicara, dengan suara berat dan dalam, seperti gema dari perut bumi. "Bangkitlah, wahai manusia tua, aku telah menunggumu." Pak Gino mendongak, matanya berkaca. Siapa engkau?" "Aku adalah penjaga hutan ini. Telah lama aku mengamati manusia. Sebagian datang membawa keserakahan, sebagian lainnya membawa luka. Tapi engkau datang dengan keikhlasan. Kau rawat hutan ini dengan hati, bukan dengan ambisi." Pak Gino gemetar. "Aku hanya mencari kayu untuk hidup." "Itulah sebabnya engkau dipilih. Karena kau tidak pernah meminta, maka engkau layak menerima." Dari bawah kakinya, singa itu mengeluarkan sebuah mustika kecil berbentuk bulat, bening seperti kristal, tapi di dalamnya tampak berputar aliran warna emas yang hidup. Mustika itu memancarkan kehangatan, membuat tubuh Pak Gino sejenak lupa akan lelah dan usia. "Ini adalah mustika kekayaan," ucap sang singa. "Bukan sekadar harta benda, tapi berkah. Selama engkau menggunakannya dengan hati yang bersih dan niat yang baik, rezekimu akan mengalir tanpa henti." Pak Gino menerima mustika itu dengan tangan gemetar. Matanya basah. "Kenapa? Kenapa aku?" Singa itu menatapnya dalam-dalam. "Karena kau tahu bagaimana caranya menjadi miskin tanpa kehilangan harga diri. Dan hanya orang seperti itu yang tahu bagaimana menghormati kekayaan tanpa menjadi tamak." Seketika itu, langit terbuka dan cahaya matahari menyinari lembah. Angin berhembus lembut. Mustika itu menyatu dengan tubuh Pak Gino, tanpa luka, tanpa beban. Saat ia kembali ke rumah, entah bagaimana, kayu-kayunya laris manis,
ladangnya tumbuh subur, ayam-ayam betinanya bertelur setiap hari, dan hidupnya mulai berubah. Tapi perubahan itu tak membuatnya congkak. Ia tetap menjemur pakaian sendiri, tetap membantu warga yang kekurangan, dan tetap menunduk sopan setiap kali lewat depan rumah orang. Namun, di balik pohon besar di tepi desa, sepasang mata mengintai. Mata penuh iri. Mata yang tak bisa menerima bahwa orang sederhana seperti Pak Gino bisa hidup lebih baik, tanpa pernah merendahkan orang lain. Dan mata itu adalah milik Pak Lurah Karno. Hari-hari setelah pertemuan ajaib itu membawa perubahan besar dalam hidup Pak Gino. Awalnya, warga desa hanya mengira keberuntungannya datang dari kerja keras yang akhirnya membuahkan hasil. Tapi semakin lama, keberkahan itu terasa luar biasa. Ladangnya tak pernah gagal panen, ternaknya berkembang, dan kayu hasil tebangan selalu dibeli dengan harga tinggi, bahkan dari luar desa. Rumah Pak Gino pun berubah. Masih berdinding kayu, tapi kini kokoh dan bersih. Atapnya dari genteng tanah liat yang rapi. Di halamannya tumbuh bunga-bunga liar yang selalu mekar, dan suara angin yang berembus seakan membawa ketenangan. Tapi yang paling mengagumkan, Pak Gino tidak berubah. Ia tetap bangun pagi, tetap menebang kayu, tetap berjalan kaki ke hutan. Ia tetap berbagi, memberi bibit ke petani muda, membantu membetulkan rumah janda tua, dan tak pernah menolak jika ada yang mengetuk pintunya, sekalipun hanya untuk meminta air. Bahkan ketika beberapa warga datang bertanya, "Pak Gino, dari mana datangnya semua keberuntungan ini?" Ia hanya menjawab dengan kalimat sederhana, "Kalau hati bersih dan tangan tidak mengambil yang bukan haknya, rezeki akan datang dengan caranya sendiri." Namun di rumah besar di ujung desa, Pak Lurah Karno gelisah. Setiap malam ia duduk di kursi rotan ukirannya yang mewah, memandangi jendela, memikirkan satu hal, mengapa seorang penebang kayu tua bisa menjadi pusat perhatian, bahkan lebih dihormati daripada dirinya? Ia mengamati dari kejauhan. Tiap kali ada warga datang ke rumah Pak Gino, hatinya bergemuruh. Ia merasa tahtanya digoyang oleh seseorang yang dianggapnya rendahan. Harga dirinya terasa diinjak-injak. Ia mulai memerintahkan orang-orangnya mengumpulkan informasi. Dan akhirnya, lewat bisik-bisik malam hari dari orang suruhannya, ia tahu, Pak Gino memiliki sesuatu. Sebuah mustika. Mustika kekayaan, ucap salah satu anak buahnya. Katanya pemberian dari makhluk hutan. Pak Karno tertawa, getir dan tajam. Jadi dia bukan hanya beruntung. Dia memegang kunci kekuasaan. Keesokan harinya, ia datang ke rumah Pak Gino. Senyumnya palsu, suaranya manis, tapi matanya penuh niat licik. "Gino, kau ini sekarang luar biasa ya. Kita ini kan sama-sama pemimpin di desa. Aku kepala desa, kau bisa dibilang panutan juga. Bagaimana kalau kita saling berbagi rezeki?" Pak Gino hanya tersenyum sopan. "Apa yang saya punya, sudah saya bagikan ke warga, Pak Lurah. Kalau butuh sesuatu, katakan saja." Namun Pak Karno tak puas. Hatinya dipenuhi hasrat menguasai. Dalam benaknya, jika mustika itu bisa membuat seorang tua miskin jadi makmur dan disegani, maka di tangannya, seorang kepala desa dengan kuasa, mustika itu bisa menjadikannya raja yang sesungguhnya. Malam itu, saat langit gelap dan angin berembus kencang dari arah hutan, Pak Karno berjalan diam-diam menuju rumah Pak Gino. Ia menyusup masuk lewat jendela belakang. Di dalam kamar sederhana itu, di sebuah kotak bambu, bersinar lemah cahaya keemasan, mustika itu. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Namun matanya bersinar penuh keserakahan. "Sekarang, aku yang berkuasa," bisiknya. Tapi ia tak tahu, mustika itu bukan benda biasa. Ia hidup. Ia tahu siapa pemilik sejatinya. Dan langit mulai mendung. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Alam mulai bersiap. Malam itu, setelah berhasil mencuri mustika dari rumah Pak Gino, Pak Karno pulang ke rumah besarnya dengan langkah ringan dan dada membusung. Ia merasa menang. Di dalam pikirannya, ia sudah membayangkan ladang emas, kekuasaan lebih luas, bahkan mungkin menjadi pemimpin kabupaten atau lebih. Ia meletakkan mustika itu di tengah meja makan,
dikelilingi lilin-lilin, lalu duduk dan menatapnya dengan mata rakus. Tapi mustika itu diam, tak bersinar, tak menghangatkan udara. Bahkan ruang makan yang biasanya terang terasa lebih suram. Pak Karno mencoba menggenggamnya, berharap merasakan sesuatu seperti yang konon dialami Pak Gino, tapi yang terasa justru dingin dan berat. Seolah mustika itu menolak disentuh. Di luar, angin mulai berhembus lebih keras. Daun-daun beterbangan. Suara petir terdengar jauh di ujung hutan. Langit berubah kelabu. Langkah-langkah angin mengguncang genteng-genteng rumah. Keesokan harinya, warga mulai merasakan hal aneh. Sungai yang biasanya jernih, mendadak keruh dan meluap. Awan tak kunjung bergerak, dan udara terasa menekan. Binatang-binatang hutan turun ke desa, berlarian tanpa arah. Pak Gino bangun pagi dan merasa ada yang hilang. Ia mencari mustikanya, dan saat menemukannya tak ada, ia hanya bisa duduk terdiam. Ini bukan sekadar pencurian, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini pemaksaan dari hati yang tamak. Di rumah Pak Karno, ia mulai panik. Mustika itu kini menghitam. Cahaya kecil yang tadinya muncul sudah padam sepenuhnya. Ia menggenggamnya kuat-kuat, tapi tubuhnya justru meriang, seperti dililit sesuatu dari dalam. Tak ada kekayaan yang datang, tak ada perubahan. Yang ada hanya rasa takut, dan bisikan halus yang terus menggaung di telinganya. Bukan untukmu, bukan untukmu. Dan saat malam kembali datang, air bah pun datang bersamanya. Bulan tertutup awan, hujan turun tanpa ampun. Sungai meluap seperti ular raksasa yang mengamuk. Dari arah hutan, suara gemuruh seperti derap ribuan kaki terdengar, disusul oleh gelombang air besar yang menerjang batas desa. Rumah-rumah roboh, sawah terendam, dan jeritan warga pecah di kegelapan malam. Warga berlarian, membawa anak-anak mereka, mencoba mencari tempat tinggi. Pak Gino menolong seorang ibu yang hampir hanyut, lalu membawa dua anak kecil ke bukit di ujung desa. Tapi di tengah semua kekacauan itu, rumah Pak Karno, yang berdiri megah di atas bukit kecil, tak luput dari amarah alam. Air menghantam dari belakang, menghancurkan dindingnya, menyeret pilar-pilarnya, dan dalam sekejap, rumah itu ambruk ke dalam arus. Warga yang melihat hanya bisa terdiam. Tak ada yang menolong, tak ada yang sempat. Pak Karno, dengan mustika hitam di tangannya, terlihat terakhir kali berdiri di tengah ruang tamunya, sebelum air menelan semuanya. Saat fajar menyingsing, langit terang untuk pertama kalinya setelah 3 hari mendung. Air mulai surut, menyisakan lumpur, bangkai kayu, dan kehancuran. Warga desa berkumpul di halaman masjid kecil yang tersisa. Pak Gino berdiri di sana, basah kuyup, lelah, tapi tetap tenang. Ia tahu, semua ini bukan sekadar bencana. Ini adalah peringatan bahwa sesuatu yang sakral tidak bisa dimiliki dengan keserakahan. Ia memejamkan mata. Dalam hati ia berkata, "Aku harus mengembalikannya. Hanya dia yang bisa mengakhiri semua ini." Dan langkah kakinya mulai menuntunnya kembali ke hutan, ke arah suara yang dulu pernah memanggilnya, ke arah tempat sang singa emas menanti, dengan harapan bahwa semua ini belum terlambat. Pagi itu, tanah desa masih basah oleh lumpur. Rumah-rumah tinggal kerangka, sawah-sawah rusak berat, dan pepohonan roboh tak beraturan. Aroma tanah basah dan tangisan bayi menjadi bagian dari suasana yang pilu. Namun di tengah reruntuhan dan keputusasaan, ada satu sosok yang melangkah perlahan menuju hutan, Pak Gino. Tubuhnya masih lelah setelah semalam menyelamatkan warga, tapi matanya tajam menatap arah rimbunnya pepohonan. Di tangannya, ia menggenggam mustika yang telah memudar. Ditemukan pagi itu tak jauh dari sisa puing rumah Pak Karno, tergeletak dingin, retak di satu sisi, seolah kehilangan nyawanya. Tanpa ragu, Pak Gino masuk ke dalam hutan. Ia menapaki kembali jalan yang pernah ia lewati, menyusuri sungai kecil, melewati celah-celah pohon tinggi, hingga sampai ke lembah sunyi, tempat pertama kali ia bertemu sang singa emas. Di sana, kabut tipis menyelimuti udara, dan di tengah cahaya matahari pagi yang menembus celah daun, sosok agung itu muncul kembali.
Sang singa raksasa, berkilau dalam warna emas, berdiri dengan keanggunan dan wibawa yang tak berubah. Pak Gino menunduk, kemudian berlutut. Ia mengangkat mustika reta itu dengan dua tangan gemetar. Aku datang untuk mengembalikan apa yang bukan milikku. Aku gagal menjaga kepercayaanmu. Keserakahan manusia lain telah menyebabkan bencana. Tapi biarlah aku menanggungnya. Jangan biarkan desa ini binasa karena dosa satu orang. Sang singa menatapnya lama, dengan mata yang dalam dan penuh pemahaman. Udara di sekeliling mereka menjadi hening, seakan alam pun menahan napas. Engkau tidak gagal, Gino, jawab sang singa dengan suara berat yang menggema. Engkau telah menjaga mustika ini dengan hati bersih. Tapi keserakahan tak mengenal batas. Dunia ini akan selalu diuji oleh manusia yang lupa cara bersyukur. Mustika itu melayang perlahan dari tangan Pak Gino, naik ke udara, dan mulai bersinar lagi, perlahan, lalu terang. Retakan di permukaannya menyatu kembali. Cahaya keemasan menyebar ke seluruh lembah, lalu merambat ke hutan, ke sungai, dan ke arah desa. Mulai hari ini, lanjut sang singa, mustika ini tak lagi tinggal di tangan manusia, tapi berkahnya akan tetap mengalir. Bagi mereka yang jujur, saling membantu, dan tidak menindas. Pulanglah, Gino, bangunlah desamu. Tapi ingat, kekayaan yang sejati tidak bisa kau genggam, hanya bisa kau bagikan. Seketika, angin berembus lembut, dan Pak Gino merasa tubuhnya ringan. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berdiri di tepi desa. Kabut di hutan menghilang, dan matahari bersinar hangat. Beberapa minggu kemudian, desa mulai pulih. Warga bekerja bersama, membangun rumah, memperbaiki ladang, dan berbagi makanan seadanya. Tapi ada semangat baru. Tak ada lagi yang memerintah dengan sombong. Tak ada lagi ketakutan dari penguasa. Semua merasa setara. Pak Gino kini bukan hanya penebang kayu, tapi sosok bijak yang dihormati semua. Ia tak pernah menyebut soal mustika atau tentang sang singa ajaib. Ia hanya berkata, Allah memberi pada mereka yang bersyukur dan mengambil dari mereka yang lupa cara merendah. Dan malam-malam pun kembali tenang, dengan suara jangkrik dan angin lembut yang menyapu desa. Di kejauhan, di balik pepohonan lebat, seekor singa emas berdiri diam, menjaga dari jauh, menanti, sampai manusia kembali belajar dari hatinya sendiri.